Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eyang Joni setelah 20 tahun menjabat kepala, ia pensiun dengan lapang dada, lalu mengorbitkan Eyang Joni sebagai nama bekennya, membuka biro konsultasi untuk masalah rumah tangga, terutama menyoal perselingkuhan, rezeki, dan cinta. Lantas advis, nasihat, dan kiat ia helat gratis di berbagai tempat, warung-warung dan tongkrongan, serta selingkaran kawan-kawan, selain lewat laman Facebookan. Jadi tak mengerti? Sebab tak ada pasien khusus bertandang berobat serius, apalagi berbayar berkelanjutan. Sama seperti ketika masih jadi petinggi, tak ada yang mengundangnya sebagai pesinden laki-laki, meski telah rutin latihan nembang, mewajibkan semua karyawan menemani sebagai niyogo gamelan. Sama seperti kala masih jadi pimpinan, tak ada lukisan dia pamerkan, walau kadung ngumbar cerita tentang cat, kanvas, dan kuas bertuahnya yang selalu dijampi-jampi, disanggarkan ke tempat-tempat dingin dan sepi, Laut Kidul, Kemukus, bahkan Gunung Kawi, agar sakti mencoret-coret sendiri saat menggambar tanpa latihan dan teori. Tak ada majalah dan koran memuat puisinya, apalagi penerbit mengundang karyanya, hingga ia rela melego sapi demi biaya cetak antologi inti, merogoh kocek sendiri saat promosi di podium sastra dan seni, demi bergaya sebagai penyair yang mampu menyihir audien dengan mahir. Kelompok rock gaeknya rajin nombok, mendendangkan ciptaannya dalam nada olok-olok, tak laku-laku juga. Lama cek soundnya, sebentar pentasnya, nyanyi satu lagu, seraknya seminggu. Ngaten kok Bu ngerti? Sebagai penata panggung dagaan, paku payung ia selundupkan di tahta ketoprakan, ujungnya dia tancapkan dalam-dalam, kepalanya dibiarkan dipantek, didampar berantakan, sehingga duduk Baginda Raja tak pernah nyaman. Sejak kecil Eyang Joni naif dan jenaka, cerdas sekalian liar dan tak terduga, kesantunan berkelindan dengan ugal-ugalan, batas waras dan
bila nekat atau terpaksa susah diterka. Untung dan buntung sudah biasa, iseng serta serius campur aduk tak terurus. Begitu Thomas Bram. Ya cuma saya sergahnya ketika atasannya bertanya, siapa yang paling pantas memimpin taman budaya bentukan Orba? Pecat saja saya. Tantangnya pada rejim yang menekannya lantaran ia menolak lingkungan kerjanya dicat kuning, warna kegemaran penguasa. Dah gitu jah. Katanya setiap kali bekerja memperjuangkan korban pencekalan memperoleh kembali panggungnya, mengundang volunteer merancang acara, melampaui kewenangan para stafnya, mengelola pegawai sesuai minat dan keahliannya, meninggalkan bawahan yang malas dan tak bisa bekerja, membiarkan mereka menanggung dosa, muntal, gaji buta, sembari merapal doa agar yang korup hidup sengsara, mampus dengan cara menderita. Sejak muda Eyang Joni dikenal pemberani, tanpa beban, tak terjerat hasrat pribadi, selain demi membangun seni berfondasi kebebasan ekspresi. Dari Kosmos, Rendra, hingga MH, Wiji Tukul, Butet, sampai Sarumpait, sastra kontekstual, patung Marsina, dan payung hitam, tak perlu kucing-kucingan mengurus perizinan, tak bakal diuber-uber para centeng kekuasaan, sebab di kantornya rumah bagi pejuang seni budaya, mereka diperlakukan sebagai keluarga, dilindungi keselamatannya, dipenuhi hak-haknya, bebas berpendapat dan berkarya, hingga tingkah polanya merambah ke penjuru dunia, berjejaring dengan seniman manca, bersister city dengan satu kota di Inggris Raya. Eyang Joni alias Murti Jono, dialah Kanjeng Raden Tumenggung Sujono Puro, putra tertua Jungkom Murdio, komandan tentara pelajar yang berwibawa dan tenar. Eyang Joni atau Mbah Murti, murid Gendon Humardani, jenderal sekaligus priai supranatural yang disegani, penasehat pribadi penguasa negeri. Eyang Joni si kontroversi, penekuk lutut kaku birokrasi, seragam resmi ia rancang sendiri, lengan kanan berlogo mangga, saku kiri lencana sniper perkasa. Murti Jono sang Eyang Joni disorpelem kelesotan saban hari, menerima laporan para bawahan, membubuhkan tanda tangan di antara menu warung kelas murahan, bercanda dengan semua kalangan, seniman, wartawan, agamawan, anggota dewan, buruh, mahasiswa,
gali dan kuli bangunan, hingga pemborong, akademisi, bahkan intel gadungan. Gemar mendengar, suka bicara, tapi tak pernah musnah nalar kritisnya, meski selalu merasa paling benar di antara orang-orang yang mengelilinginya. Terus terang ia jika mengungkapkan ketidaksukaannya, tak segan pula kala mengekspresikan penghargaannya. Ejekannya adalah bahasa kedekatannya. Jika belum pernah dicemoohnya, kalian bukan temannya. Hinaannya adalah kritikannya, ledekannya adalah perhatiannya, gojlokannya adalah keakrabannya. Saat ia melakoni perannya, semua terbahak gembira, kecuali sang korban yang cuma bisa meringis, apalagi kala tak mampu menangkis. Bahkan Timur, Eko Tunas, Beno Pamungkas cuma beringas-beringis, cengar-cengir, lupa cara menangis. Kalau ada yang awur-awuran kepadanya, bakal dibully berkali-kali, berhari-hari. Bahkan bagi yang kelewat serampangan akan berhadapan dengan taring-taring kuasanya yang mencabik-cabik, lantas memuntahkannya buah jauh ke negeri antah berantah. Itulah kenapa ia punya banyak kawan tanpa pernah kekurangan lawan. Meski hampir tak ada yang tak hormat dan tak khidmat kepadanya. Murti Jono Sang Eyang Joni ada kalanya terbuai mental priayi, senang dikerubuti beragam fungsi dan tenaga ahli, demen dikerumuni aneka posisi asisten pribadi, apalagi sebagai dorong karisma kuat ia miliki, menjelma magnet alami, mengundang orang datang mengerubuti, kemudian sebagai sang tuan majikan ia manfaatkan sesuai keinginan. Ada yang dianggap sahabat, teman, pelanggan, kelangnan, bahkan abdi. Tak semuanya menyadari mereka telah dia klasifikasikan secara rinci, hingga ada yang kerap merasa sangat dekat, lainnya kerabat, berlagak sibuk sebagai orang kepercayaan, padahal cuma badut, objek olok-olokan. Ada yang merasa bukan siapa-siapa, ternyata sangat berharga baginya. Murti Jono Sang Eyang Joni, Doro yang suka usil, percaya dirinya tak pernah muskil, merasa bisa apa saja, tak gentar kepada siapa jua. Tuhan pun diajaknya bercanda, ia tantang para sohibnya bersumpah setia. Kelak
Jika mati, kita semua mesti ditanam dalam posisi berdiri. Kuburan kita harus lebih tinggi dari mangadek makam Santirani. Sesudah 28 tahun mengabdi sebagai pegawai negeri, Murtijono si Eyang Joni pensiun dengan sumringah dan berseri. Rumah seniman paripurna ia wariskan, lantas wafat 5 tahun kemudian di usia 61 lantaran keganasan leukemia. Seperti kebrutalan birokrasi yang mengorak porandakan legasinya. Saat mangkat, ia disemayamkan di 3 tempat: rumah, taman budaya, dan gereja yang melepasnya dengan desa. Diiringi derai air mata istri dan 3 anaknya, diselingi gojekan getir para sekutunya, guruan satir para seterunya. Murtijono Sang Eyang Joni dimakamkan dengan upacara resmi di dataran tinggi yang telah lama ia siapkan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Lea, puisi persembahan untuk Sang Rocker.